Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Hutan Gunung Arjuna menjulang gelap dan dingin di bawah langit malam. Angin menderu lembut, membawa aroma lembab dedaunan yang bercampur dengan tanah basah. 5 pendaki muda, Raka, Dimas, Sita, Lila, dan Bayu, baru saja memulai perjalanan menuju puncak, penuh semangat dengan tawa ringan yang memecah kesunyian hutan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ini adalah malam terakhir bagi salah satu dari mereka untuk melihat dunia luar. Gunung itu terkenal dengan jalurnya yang sulit dan kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk meremang. Konon, ada pendaki yang pernah menghilang di sini, dan tubuh mereka tak pernah ditemukan. Penduduk desa setempat menyebut mereka sebagai pendaki terakhir. Namun, bagi Raka dan teman-temannya, cerita itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti. "Tunggu aku kalian!" teriak Lila, suara ringannya terdengar hampir seperti nada ragu. Ia berhenti sejenak, merapikan tali sepatunya yang longgar. "Jangan sampai ketinggalan, Lil," balas Dimas sambil melambaikan tangan. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar tidak biasa, seperti cemas, walaupun ia mencoba menyembunyikannya dengan tawa. Langit semakin gelap, dan mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah pos peristirahatan kecil di tengah jalur. Sebuah gubuk reyot berdiri di sana, dikelilingi pepohonan tinggi yang membentuk dinding alami. Lampu senter mereka berkedip-kedip saat menyinari gubuk itu. "Aneh banget tempatnya. Kenapa pos ini seperti nggak pernah dipakai?" gumam Sita, menatap gubuk yang terlihat seperti ditinggalkan selama bertahun-tahun. Pintu kayunya melengkung dengan retakan besar, dan di dalamnya hanya ada bangku tua yang hampir hancur. Bayu, yang paling pemberani di antara mereka, mendekati pintu dan mencoba membukanya. Pintu itu berdecit pelan, seperti suara rintihan. Angin malam yang dingin menyelinap masuk, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Kita bermalam di sini?" tanya Raka, melihat ke arah teman-temannya. "Ya, daripada lanjut jalan tengah malam, kita istirahat dulu," jawab Bayu sambil tersenyum, meski ada kegelisahan di matanya. Mereka mendirikan tenda di luar gubuk, tapi tidak ada yang bisa benar-benar tidur. Malam itu terlalu sunyi, terlalu gelap, bahkan suara jangkrik seakan lenyap. Hanya ada desiran angin dan bisikan samar yang terdengar seperti berasal dari dalam gubuk. "Lila, kamu dengar itu?" bisik Sita yang tidur di sebelah Lila. "Apa?" jawab Lila pelan, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman di sekelilingnya. Seperti suara orang berbisik. Sebelum Lila sempat menjawab, Bayu yang tidur di tenda sebelah tiba-tiba berteriak. "Siapa itu? Hei, jangan bercanda!" teriaknya. Suaranya gemetar. Semua orang keluar dari tenda, menyalakan senter dan menyorot ke arah Bayu. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Ada yang berdiri di sana, di depan gubuk," katanya sambil menunjuk ke arah pintu gubuk yang setengah terbuka. Tapi saat mereka menyorotkan lampu senter ke arah yang ditunjuk, tidak ada apa-apa di sana. Pintu gubuk itu bergoyang pelan, tertiup angin, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. "Kamu cuma mimpi, Yu," ujar Raka, mencoba menenangkan suasana. Namun Bayu bersikeras. "Aku tahu apa yang aku lihat. Dia berdiri di sana, memakai jaket pendaki, tapi wajahnya..." Suaranya terhenti, seolah tidak sanggup melanjutkan deskripsinya. Malam itu semakin mencekam, tidak ada yang bisa tidur lagi. Mereka hanya duduk di dekat api unggun kecil yang mulai meredup, saling menatap dengan wajah penuh ketegangan. Saat fajar mulai menyingsing, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih awal. Namun Bayu tampak aneh. Ia berjalan lebih lambat dari biasanya, matanya kosong dan tidak banyak bicara. "Bayu, kamu oke?" tanya Dimas. Bayu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Di tengah perjalanan, Sita menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah jaket pendaki tergantung di cabang pohon, penuh dengan lumpur dan sobekan.
Jaket itu terlihat sangat tua, tapi warnanya sama persis dengan yang dideskripsikan Bayu malam sebelumnya. "Lihat ini," kata Sita, memanggil teman-temannya. Mereka semua mendekat, menatap jaket itu dengan ekspresi campuran antara penasaran dan takut. "Siapa yang meninggalkan ini di sini?" tanya Lila dengan suara bergetar. Raka yang mencoba tetap rasional menjawab, "Mungkin milik pendaki yang hilang. Kita jangan sentuh, biarkan saja." Namun, Bayu mendekati jaket itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tangannya terulur, menyentuh kain yang kotor itu. "Bayu, jangan sentuh!" teriak Dimas, tapi sudah terlambat. Begitu Bayu menyentuh jaket itu, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang hebat. Suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah datang dari segala arah. "Aku ingin pulang," bisik Lila, matanya mulai basah oleh air mata. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Bayu tiba-tiba tertawa pelan. Suara tawanya menggema di tengah hutan yang sunyi. "Bayu, kamu kenapa?" tanya Raka, mendekati temannya. Bayu menoleh, dan kali ini matanya bukan lagi mata yang mereka kenal. Ada sesuatu yang gelap dan menyeramkan di balik sorotnya. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti siapapun, seperti mantra dalam bahasa kuno. Semua orang mundur dengan panik, sementara Bayu berdiri di sana, tertawa kecil dengan jaket pendaki yang kini melilit tubuhnya. Dan itulah awal dari mimpi buruk yang tak berujung. Langkah kaki mereka terdengar berat di jalan setapak yang semakin menanjak, tetapi tidak ada yang berbicara. Bayu berjalan di depan, tampak aneh dengan jaket tua yang sekarang ia kenakan. Jaket itu terlihat terlalu besar untuk tubuhnya, namun Bayu bersikeras tidak ingin melepasnya. "Bayu, serius, kamu nggak dingin kok malah pakai itu?" tanya Sita, berusaha memecah suasana canggung. Bayu tidak menjawab, ia hanya melanjutkan langkahnya dengan tatapan kosong, seperti tidak mendengar apapun. "Ada yang nggak beres sama dia," bisik Lila kepada Raka. Raka menoleh, menatap Lila yang wajahnya sudah pucat sejak malam tadi. "Kita istirahat sebentar, lihat apa yang terjadi sama Bayu," kata Raka. Mereka berhenti di sebuah dataran kecil di tepi tebing, tempat mereka bisa melihat lembah di bawah yang diselimuti kabut. Angin dingin berembus, membuat tubuh mereka menggigil. Bayu berdiri menghadap tebing, memandangi jurang dalam yang gelap. "Bayu," panggil Dimas, mendekatinya. "Kamu kenapa sih? Dari tadi nggak ngomong apa-apa." Bayu berbalik perlahan, dan semua orang terpaku. Wajahnya tampak berbeda, pucat seperti mayat, matanya hitam sepenuhnya. Tapi anehnya, dia tersenyum lebar, senyum yang tidak manusiawi. "Kita tidak sendiri di sini," ucap Bayu dengan suara serak yang berbeda dari biasanya. "Apaan sih, Yu? Jangan bercanda," bentak Dimas, mencoba menutupi rasa takutnya. Bayu tidak menjawab, dia hanya menatap mereka satu persatu sebelum kembali memandangi jurang di depannya. "Bayu, kamu sakit, lepasin jaket itu," pinta Raka mendekatinya. Tiba-tiba, Bayu tertawa keras, suaranya bergema di antara pepohonan. "Kalian pikir bisa turun dari sini? Tidak ada yang bisa kembali. Kalian semua sudah dipilih." Semua orang terdiam, ketegangan memuncak. Angin semakin kencang, seolah-olah gunung itu hidup dan menyaksikan mereka. "Bayu, hentikan!" teriak Sita, air matanya mulai jatuh. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, Bayu melompat ke tepi jurang. "Bayu!" teriak Dimas, berlari mengejarnya. Tapi Bayu berhenti di ujung, membalikkan badan, dan menatap mereka dengan senyum menyeramkan. "Kalian lihat jalur itu?" tanyanya, sambil menunjuk ke arah kabut. Semua orang mengikuti arah pandangannya, tapi yang mereka lihat hanya kabut putih tebal yang menutupi jurang. Tidak ada jalur apapun. "Kalian harus ikut aku, mereka sudah menunggu," lanjut Bayu. "Apa maksudmu? Siapa yang menunggu?" tanya Lila, gemetar. Namun sebelum ada jawaban, Bayu melompat ke dalam kabut. "Bayu!" teriak mereka serempak. Dimas mencoba mengejar, tapi Raka menariknya mundur. "Jangan, kamu juga bisa jatuh." Tidak ada suara benturan, tidak ada jejak tubuh Bayu di dasar jurang. Hanya kabut yang semakin tebal dan sunyi mencekam. Sita mulai menangis, Lila mencoba menenangkan dirinya, tetapi gemetaran. Raka berusaha tetap tenang, tetapi pikirannya kacau. "Kita harus turun sekarang juga," katanya. Dimas, yang masih memandangi jurang, menggeleng. "Kita nggak bisa ninggalin Bayu begitu aja."
Bayu sudah nggak ada, Mas. Kita harus selamatin diri dulu, balas Sita. Namun, saat mereka berdebat, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Perlahan, mereka berbalik, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Bayu berdiri di sana, dengan senyum lebar yang sama. Jaket tua itu masih melekat di tubuhnya. Tapi ada sesuatu yang salah. Kulitnya tampak lebih pucat, dan matanya sepenuhnya hitam. "Kalian mau kemana?" tanyanya dengan nada dingin. "Bayu, kamu tadi." Dimas tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Kita harus lanjut," potong Bayu. "Puncaknya tidak jauh lagi." Tidak ada yang berani menolak. Mereka mengikuti Bayu yang berjalan kembali ke jalur pendakian, meskipun setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Di sepanjang jalan, keanehan mulai terjadi. Jejak kaki mereka di tanah lembab menghilang begitu saja. Suara-suara bisikan semakin sering terdengar, terkadang memanggil nama mereka. Pepohonan di sekitar seolah-olah bergerak, batangnya membentuk siluet manusia yang mengawasi mereka. "Aku nggak tahan lagi," teriak Lila, berhenti di tengah jalur. "Aku nggak mau ikut lagi, aku mau pulang." "Lila, tenang," ujar Raka, mencoba meraih tangannya. Namun, Bayu berbalik dengan tatapan tajam. "Tidak ada yang bisa pulang, kamu sudah terlalu jauh masuk. Lepaskan aku nggak percaya kamu lagi." Lila berlari ke arah yang berlawanan, tetapi langkahnya terhenti tiba-tiba. "Raka, Sita, tolong!" teriak Lila. Mereka berlari mengejarnya, tetapi Lila tidak terlihat lagi. Hanya suara jeritannya yang menggema di kejauhan, sebelum semuanya kembali sunyi. Dimas menggigil. Dia hilang. "Ini salah kita. Kita nggak seharusnya ke sini," bisik Sita, wajahnya penuh ketakutan. Namun, Bayu hanya tersenyum, menatap ke arah Raka. "Kita hampir sampai. Jangan khawatir, mereka akan menunggu kita di sana." Raka tahu, puncak bukanlah tujuan mereka yang sebenarnya. Apapun yang ada di sana, sesuatu yang gelap dan tak terjelaskan sedang menunggu mereka. Dan kali ini, tidak ada jaminan mereka bisa kembali. Kabut semakin tebal, menyelimuti jalur pendakian yang kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Pepohonan di sekitar mereka berdiri diam seperti penjaga tua, sementara suara-suara aneh terus bergema, memanggil nama mereka. Kini hanya tersisa Raka, Dimas, dan Sita, yang berjalan dengan langkah berat mengikuti Bayu. Bayu, atau siapapun yang kini ada dalam tubuhnya, berjalan tanpa ragu. Senyumnya tetap menghiasi wajahnya yang pucat, sementara jaket tua itu tampak seperti bagian dari dirinya. Raka tahu bahwa Bayu yang mereka kenal sudah tidak ada. Namun, mereka tidak punya pilihan lain kecuali terus berjalan. "Bayu, apa yang kamu mau dari kami?" Raka akhirnya bertanya, suaranya pecah oleh rasa takut. Bayu berhenti dan menoleh perlahan. Matanya yang hitam pekat menatap Raka, membuat darahnya membeku. Aku hanya pembawa pesan. Mereka yang menunggu di atas yang memutuskan." "Siapa mereka?" teriak Sita, matanya dipenuhi air mata. Bayu tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke atas, ke arah puncak yang tak terlihat di balik kabut. "Semua jawaban ada di sana," ucapnya dingin. Dimas, yang sejak tadi diam, menghentakkan kakinya. "Aku nggak mau lanjut lagi. Kalau ini semua jebakan, aku lebih baik mati di sini." Bayu tertawa. Suara tawanya menggema di antara pepohonan. "Kamu pikir mati di sini akan menyelamatkanmu? Tidak ada jalan keluar. Pilihanmu hanya satu. Naik." Raka menggenggam tangan Sita yang mulai gemetaran. "Sita, kita harus tetap bersama. Jangan pisah." Sita mengangguk pelan, meskipun matanya terus mengawasi Bayu dengan ketakutan. Perjalanan mereka terus berlanjut, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah dataran luas. Tempat itu terasa salah, udara lebih dingin, dan tanahnya hitam seperti terbakar. Di tengah dataran itu, sebuah gerbang batu tua menjulang tinggi, dihiasi ukiran-ukiran aneh yang terlihat seperti wajah-wajah mengerikan. Bayu berhenti di depan gerbang itu, membalikkan badan dan menatap mereka. "Kalian sudah sampai. Inilah tujuan kalian." "Apa ini?" tanya Raka, mencoba menahan amarah dan ketakutannya. Bayu tersenyum. Gerbang ke dunia mereka. Dunia di mana pendaki terakhir akan tinggal selamanya. "Kami tidak akan masuk ke sana." Sita berteriak, mundur beberapa langkah. Namun gerbang itu tiba-tiba bergetar, dan dari dalamnya terdengar suara rendah, seperti ribuan orang berbicara bersamaan.
Suara itu memanggil mereka, membuat tubuh mereka terasa berat. "Masuklah," kata Bayu. Langkahnya mundur sedikit. Mereka menunggu. "Kamu juga, Bayu," bentak Dimas. "Kalau ini tujuanmu, kenapa kamu nggak ikut?" Bayu menundukkan kepala. Wajahnya berubah sedih. "Aku sudah masuk sejak lama. Aku hanya pembawa pesan. Kalian adalah pendaki terakhir." Saat itu, Raka menyadari kebenaran yang mengerikan. Bayu tidak pernah kembali dari jurang. Yang ada di hadapan mereka hanyalah bayangan, sosok yang dipinjam oleh sesuatu dari dunia lain. "Kita harus lari," bisik Raka kepada Sita dan Dimas. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Dari dalam gerbang, muncul sosok-sosok tinggi dengan tubuh seperti bayangan. Mata mereka bersinar merah. Mereka bergerak perlahan, tetapi kehadirannya membuat udara semakin mencekam. "Raka, aku takut," bisik Sita. Air mata mengalir di pipinya. "Aku di sini. Kita akan keluar bersama," jawab Raka, meski hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Dimas mencoba melawan, mengambil batu dari tanah, dan melemparkannya ke arah sosok bayangan itu. Namun, batu itu melayang menembus tubuh mereka tanpa efek apapun. "Kita tidak bisa melawan mereka," teriak Raka. Bayu, atau apapun dia, tertawa kecil. "Tidak ada yang bisa melawan. Kalian hanya bisa menerima takdir." Satu persatu sosok bayangan itu mendekat, lingkaran mereka semakin rapat. Raka memeluk Sita, sementara Dimas berdiri di depan mereka, mencoba melindungi dengan tubuhnya. "Aku nggak akan biarkan kalian menyentuh mereka," teriak Dimas. Tapi sosok-sosok itu berhenti tiba-tiba. Mata merah mereka menatap Dimas, lalu beralih ke Raka dan Sita. Seolah-olah mereka sedang menilai, memilih siapa yang akan mereka bawa. Akhirnya, satu dari mereka bergerak, meraih tubuh Dimas dengan tangan seperti asap pekat. Dimas berteriak kesakitan saat tubuhnya mulai memudar, menjadi bayangan yang sama seperti mereka. "Dimas!" teriak Sita. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dalam sekejap, Dimas menghilang, hanya menyisakan gema suara jeritanya di udara. Raka dan Sita menatap sosok-sosok itu dengan ketakutan yang mendalam. Tapi sosok itu tidak mendekat lagi. Sebaliknya, mereka perlahan mundur ke dalam gerbang, seolah sudah mendapatkan apa yang mereka cari. Bayu berdiri diam di tempat, senyumnya kembali mengerikan. "Kalian beruntung, kali ini mereka hanya butuh satu." "Kenapa?" teriak Raka, air matanya mengalir deras. "Kenapa harus Dimas?" "Karena itu pilihan mereka," jawab Bayu tenang. Gerbang itu mulai menutup perlahan, dan sosok Bayu pun memudar, kembali menjadi kabut. Sebelum sepenuhnya hilang, dia berkata, "Kalian mungkin selamat hari ini, tapi jangan pernah kembali ke gunung ini. Jangan pernah." Saat gerbang tertutup sepenuhnya, suara-suara aneh itu lenyap. Dataran itu berubah menjadi hutan biasa, dengan pepohonan lebat di sekitarnya. Raka dan Sita jatuh terduduk, kehabisan tenaga. Mereka saling berpelukan, menangis atas kehilangan Dimas dan kengerian yang baru saja mereka alami. Mereka akhirnya berhasil turun dari gunung, tetapi trauma itu tidak pernah meninggalkan mereka. Penduduk desa menyambut mereka dengan ekspresi lega, tetapi juga penuh kekhawatiran. "Kalian harus bersyukur bisa kembali," kata salah satu penduduk tua. "Tidak semua orang seberuntung kalian." Namun, Raka dan Sita tahu, mereka tidak benar-benar kembali utuh. Sebagian dari mereka tetap tinggal di sana, bersama Dimas, bersama para pendaki terakhir yang tak pernah turun. Adi Dai tambah